Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Supra X125 nih besti, yang dimana ownernya ini memiliki keluhan bahwasannya motornya ini terdapat suara kasar kayak gini. Nah, suara berisik kayak gini nih bisa disebabkan dari banyak kemungkinan ya guys. Misalkan tonjokan ketengnya ambles, terus rantai ketengnya kendor, terus klepnya jeber, mungkin baut setelan klepnya udah kemakan, blok sernya baret, noken AC kemakan, bearing-bearing pada oblak semua, bearing pelatuk, klep oblak, dan paling parahnya sih stang seher yang udah bagian atasnya sudah terbongkar semua ya guys. Ya, mari kita analisa part-partnya satu persatu. Untuk kondisi tonjokan ketengnya ini tuh udah diakalin guys. Dia tuh udah ambles, cuman diganjel-ganjel biar si tekanan tonjokan ketengnya itu masih kencang ya guys ya. Ada baik ya guys ya. Salah satu penyebab suara berisik motor. Terus untuk kondisi karbunya ini udah burik seadanya, bahkan sampai luar dalam tuh lu lihat sendiri ya, burik banget. Terus untuk kondisi headnya ini juga udah burik luar dalam. Terus kondisi di ruang bakarnya ini udah burik seadanya. Terus untuk kondisi noken asnya ini aman besti, nggak ada yang kemakan maupun oblak. Begitupun juga dengan kondisi si pelatuknya juga masih aman. Pokoknya tenang baik ya guys ya, aman semua. Untuk kondisi klepnya ini burik, tapi tenang, ini burik wajar pemakaian saja. Untuk kondisi bloknya ini tuh sudah baret halus yang bisa mengakibatkan motor ngebul. Nah by the way ini ownernya juga ngeluh ya guys ya, bahwasanya motornya ini ngebul. Terus kondisi piston ya kan udah baret halus juga seperti halnya bloknya tadi ya guys ya. Selanjutnya mari kita bongkar magnetnya, kita copot magnetnya dan kita cek rantai ketengnya. Ternyata rantai ketengnya ini bahkan sampai nggak masuk ke gear sentriknya, yang artinya tuh udah kendor plus kaku seada-adanya ya guys. Nah ini salah satu penyebab juga guys suara berisik pada permesinannya. Oke, selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada area koplingnya juga ya guys. Kita copotin dulu bak koplingnya, dan setelah bak kopling tercopot, masalah pertama ditemukan bahwasanya si bearing koplingnya ini tuh udah diganjel. Kemungkinannya tuh si bengkel sebelumnya ini mau masang, cuman copot-copot supaya nggak ribet sama dia tuh diganjel guys. Nah normalnya tuh nggak ada kayak ginian ya guys ya. Jadi tuh mikirnya kalau nggak diganjel tuh bakal ngelos ada-adanya gitu. Nah kayak gitu ya guys ya, bakal ngelos gitu. Langsung saja kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan part-partnya, dan mari kita analisa satu persatu. Untuk kondisi kampas koplingnya ini udah capek plus umur besti yang bisa mengakibatkan motornya selip bahkan sampai nggak bertenaga ya guys ya. Nah untuk kondisi plat koplingnya ini aman besti, belum ada yang baret maupun kemakan. Begitupun juga dengan rumah kampas koplingnya juga ya guys, masih aman semua, belum ada yang kemakan. Karena kalau rumah kampas kopling udah kemakan bisa mengakibatkan selip ya guys. Nah untuk kondisi kampas gandanya ini tuh udah habis juga ya guys, bahkan sampai rumah kampas gandanya itu pada kemakan ya dade. Nanti kita bakal lihat perbedaannya yang udah kemakan sama yang belum ya guys ya. Setelah kita analisa lebih lanjut, ternyata si stang sehernya ini udah oblak guys. Kalau dari video nggak terlalu kelihatan ya, ini tuh harus dirasa pakai tangan guys. Jadi itu dia bisa maju mundur gitu guys, sedikit walaupun sedikit, tapi efeknya lumayan parah, yaitu suara berisik, bahkan bisa bikin kerungkatan seada-adanya. Jadi yang mau nggak mau lah kita harus lakukan belah mesin untuk kita lakukan pergantian pada stang plus bearing-bearingnya ya guys. Di sini kita belah mesin dulu dan mari kita dengerin suara kruk asnya. Nah itu dia guys, harusnya pas dites kayak gitu tuh harusnya nggak bunyi ya guys ya. Nah itu tuh ternyata bunyi, yang artinya tuh stang sehernya ini udah oblak guys ya. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada part-part permesinannya, dimulai dari rasio terus crankcase yang burik seadanya tadi. Kita pakein bor kawat yang gede guys, karena ini tuh crankcase-nya udah oli semua, burik seadanya ya guys ya. Terus kita lakukan pembersihan juga pada blok serta part head, terus karbu yang burik seadanya tadi juga kita lakukan pembersihan ya guys.
Pokoknya kalau nggak glowing nggak boleh pulang guys. Terus head yang burik banget seadanya tadi juga kita lakukan pembersihan ya guys ya pastinya. Terus untuk klep yang burik dan berkerak kayak lu pada ini kita lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas. Dan ini dia hasil dari klepnya guys. Sudah glowing seadanya. Jos ngeng jos par gua mah. Terus untuk kondisi karbunya pun juga yang tadinya burik hitam seadanya udah kembali glowing guys. Kondisi head part-part rasio pokoknya semua tuh udah pada glowing semua nih besti. Begitupun juga dengan crankcase-nya sudah sangat jauh lebih baik dari yang sebelumnya ya guys ya. Cuman masalah pada crankcase-nya ini ditemukan yaitu lubang baut olinya tuh dratnya ternyata dol ya guys ya. Wah lemes gengs. Oke langsung saja kita lakukan preparasian pada si drat olinya ini guys. Kita las dulu pakai las argon yang ora sepele ini. Dan setelah sudah seperti ini langsung kita lakukan pemapasan oleh alat milling kita. Terus tinggal kita bor dan kita bikin drat ulang guys. Anjay bro, bengkel PNP nih bos, senggol dong. Langsung aja kita tes bautnya apakah bisa dipasang lepas pasang lepas tuh. Alhamdulillah bisa ya guys ya, udah aman sentosa guys. Oke lanjut, kita kembali ke permesinannya ya besti. Untuk stang sernya di sini kita ganti baru beserta bearing-bearingnya pakai Aspira nih besti. Langsung saja kita lakukan pergantian pada stang seher dan juga bearing-bearing tempat bubut kita nih guys. Anjay, kita press dengan alat press kita dan penasaran juga kan sama hasilnya kayak gimana. Dan ini dia setelah part-part barunya sudah terpasang dengan rapi. Jos geng jos par. Langsung kita susun-susun si rasionya ini. Terus kita pasangin juga si kruk as yang sudah kita lakukan preparasian. Kalau udah tinggal kita tutup kembali dan kita pasangin lagi baut-baut yang tadi secara keseluruhan ya adek. Karena blok piston yang tadinya tuh udah baret yang bisa bikin ngebul. Di sini kita ganti baru pakai film ukuran 53,9. Terus kita oversize ya guys ya untuk bloknya nih guys. Kita oversize-nya ke 150 ya guys ya. Langsung kita lakukan quarter plus honing untuk memperhalus diameternya guys. Dan ini dia hasil quarteran kita ya guys ya. Jos ngeng jos par ya guys ya. Terus untuk part bagian head yang kita ganti di sini ada seal clamp, kita pakein Suzuki seperti biasa. Untuk packing udah pakai Puboru ya guys ya, satu set. Dan karena busi yang lamanya ini udah capek, jadi langsung saja kita ganti baru pakai ngek andalan kita ya dadek. Buset dah ora sepele pokoknya ya guys ya. Ngek. Langsung kita lakukan perakitan pada part-part bagian headnya nih guys. Kita pasangin seal clamp, per clamp dan juga noken asnya. Terus kita pasangin juga busi barunya juga ya bestia, asik. Dan ini dia setelah head sudah terakit secara keseluruhan. Mantap. Langsung kita susun-susun dulu ring pistonnya ini. Terus kita pasangin si pistonnya ke stangnya juga ya guys ya. Setelah itu kita pasangkan packing block dan juga bloknya sampai ngeplek pokoknya. Nah eta. Dan sebelum kita pasangkan headnya di sini untuk rantai ketengnya kita ganti baru original nih besti. Karena sebelumnya kan kalian udah tahu sendiri udah kaku plus udah kendor ya guys ya. Nah kita pasangin rantai ketengnya dan setelah rantai keteng terpasang langsung kita pasangkan saja packing head dan juga head yang sudah kita rakit tadi ya guys. Tidak lupa pastinya kita kencangkan murmur dengan menggunakan kunci torsi biar kaki-kakinya tuh presisi ya guys ya. Setelah itu kita pasangkan si gigi sentriknya ini dan ingat wajib pada posisi top. Dan untuk mengetahui posisi top pistonnya bisa dilihat dari magnet atau kalian bisa ngecek dari lubang busi ya guys ya. Karena kalau misalnya nggak top bisa mengakibatkan motor susah nyala, nggak langsam ya, pokoknya nggak normal dah motor lu pada. Untuk tonjokan keteng yang udah diakal-akalin tadi di sini kita ganti baru pakai yang semi manual nih besti. Dan posisi tonjokan ketengnya sudah terpasang dengan rapi ya guys ya. Tinggal kita pasangkan kembali si magnetnya ini. Terus murnya kita kencengin. Dan kalau udah tinggal kita pasangin si bak magnetnya ini guys. By the way packing bak magnetnya ini kita ganti baru ya adek. Tinggal kita tempelin aja. Oke, habis ini kita beralih ke bagian koplingnya ya guys. Untuk kampas koplingnya yang udah capek tadi kita ganti baru pakai YSP nih besti. Langsung saja kita susun-susun si kampas koplingnya ini dan tidak lupa diberi pelumas ya besti sebelum dilakukan pemasangan. Kalau udah tinggal kita pasangkan aja nih si rumah kampas koplingnya ke rumah koplingnya ya guys ya. Selanjutnya kita lakukan pengencangan pada baut-baut per koplingnya ini dan ingat wajib dari sisi ke sisi karena kalau misalnya kalian langsung ngencengin satu baut doang bisa mengakibatkan patah ya dade si penahan per koplingnya ini. Nah, rumah kampas gandanya ini sudah kemakan jadi di sini kita ganti baru pakai NPP nih besti. Dan ini dia perbedaannya guys. Yang tadinya tuh udah kemakan parah dalamnya. Aslinya tuh kayak gini ya guys ya. Mulus harusnya mah.
Terus kampas ganda yang udah habis tadi juga di sini kita ganti baru ya besti. Ya fungsinya ini sama aja kayak mangkok ganda atau kampas gandanya motor matic dah. Pokoknya guys cuman bedanya ini motor gigi aja udah gitu. Kalau udah tinggal kita pasangkan si rumah kampas gandanya ini. Terus kampas gandanya juga tinggal kita pasangkan kembali guys. Tinggal kita tutup dan kita beralih ke mesin atasnya kembali ya guys. Kita lakukan style clap, ingat jangan sampai kerapetan maupun kekendoran ya guys ya. Dan kalau udah tinggal kita pasangkan si karburator yang sudah kita bersihkan tadi ya guys ya. Dan setelah masalah permesinan semua selesai, kita pasangkan kembali ke motornya ya besti. Kita pertemukan kembali mesin sama motornya, terus kita pasangkan soket-soket, kabel-kabel dan juga knalpot kita pasangin semua ya guys ya pokoknya. Terus untuk olinya di sini kita pakein Shell Advance AX7 andalan kita 1 liter. Langsung kita tuangin dan setelah tertuang langsung kita cek sound dan test drive. Aki-aki ini kagak lewat ini. Nah. Asik. Hajat. Oke, sore Om. Namanya siapa? Dari mana nih Om? Obi dari Jembatan 5, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Buset, jauh banget nih ke Bekasi nih. Ya lumayan. Terus sebelumnya tahu bengkel Johan Garage dari mana nih Om? Dari Instagram sih. Dari Instagram? Dari Instagram, berarti sering nonton di Instagram dong? Terus di YouTube juga. YouTube juga sering nonton. Lagi konten-konten Supra tuh. Iya, sering banyak sih Supra sebelum-sebelumnya. Nah, keluhannya sebelumnya nih motornya kenapa nih Om? Berisik, terus ngebul sama agak boros. Waduh, ya namanya juga motor-motor tua lah ya. Iya. Oke, terus tadi setelah diservis besar, diganti-ganti beberapa partnya, apa yang dirasain Om pas dicobain Om? Udah enak sih, udah enteng lagi. Tinggal ntar ngerawatnya aja. Ngerawatnya aja. Suara berisik udah nggak ada tuh berarti Om ya? Udah nggak ada aman, terus ngebul juga udah nggak ya berarti ya? Oke. Salamnya dulu dong Om. Jos geng Jospar. Asik, siap. Thank you Om ya. Oke, siap. Oke guys, untuk total budget bereparasi seluruh permesinannya ini menghabiskan budget sekitar 2.500.000 ya guys ya. Sudah semua-muanya beserta part-partnya dan juga layanannya, servis-servisnya. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Geng Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Geng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.